Habib Rizik Syihab sekarang kan muncul lagi gitu ya, kemudian membuat narasi tentang macam-macam soal apa namanya KM 50 lah, soal Palestina ya, jadi seruan untuk berjihad ke Gaza gitu misalnya, kan kayak gitu-gitu. Terus kemudian Fufu Fafa, jadi itu kan seruan-seruan yang berada di ranah publik juga gitu. Nah itu gimana dari sudut pandang pertahanan gitu kalau menurut Jenderal itu soal ke Palestina itu? Oke, yang pertama masalah yang tadi waktu kita dikumpulkan di Magelang oleh beliau, pesan beliau itu satu, beliau akan memberantas masalah korupsi. Yang kedua, pesan kepada kita-kita ini, jangan sedikit pun ada kebencian kepada orang lain, tuduhan-tuduhan kepada orang lain. Sudahlah, mari kita bangun bangsa ini. Nah, kaitannya dengan masalah Palestina ini ya, saya juga mendengarnya itu kan begini, bahwa jangankan rakyat yang diberangkatkan ke Palestina, tentara saja yang diberangkatkan ke Palestina itu tidak semudah itu. Panglima TNI tidak semudah menggerakkan begitu saja, berangkat sekian batalion ke Palestina, tidak bisa, harus lapor kepada Presiden. Presiden sebagai Panglima tertinggi, beliau yang berwenang, dan Presiden pun harus atas restu daripada DPR. Termasuk kita mau diberlakukan darurat militer, misalnya sebagainya, Presiden harus ada restu dari DPR, tidak serta-merta begitu saja. Nah, apalagi rakyat. Beliau sangat konsentrasi masalah Palestina. Bagaimana bantuan kepada Palestina. Bahkan beliau mengirim kapal laut kepada Palestina untuk memberikan bantuan. Tetapi, satu sisi juga, ini juga harus kita lapor kepada PBB. Tidak semudah itu. Itu militer. Kan begitu. Nah, bagaimana kalau kita akan mengirim rakyat? Tidak semudah itu. Ya itu, tidak semudah. Dan dia siapa gitu loh, kan begitu kan? Jadi semuanya itu diatur ya, diatur oleh undang-undang, ya diatur oleh ketentuan, ya peraturan yang berlaku. Jadi tidak serta-merta asal bicara saja. Itu hanya retorika aja gitu kali. Ya, betul. Dan kalau komitmen soal terhadap Palestina dan Gaza kan Pak Prabowo sudah wah luar biasa, Pak, sampai mahasiswa dari Palestina pun diundang ke sini, kemudian diberikan fasilitas-fasilitas, pendidikan dan sebagainya. Beliau sangat konsen sekali, tidak hanya berupa fisik, tetapi bahasa diplomatik pun di luar sana beliau sangat perhatian masalah Palestina. Ya memang yang kita analisa saat ini, yang kita berikan masukan bahwa masalah ideologi yang sekarang ini sedang berkembang, saya pikir tidak terlalu mengkhawatirkan ya masalah ideologi. Walaupun saat ini sudah mulai muncul-muncul informasi-informasi, namun tidak terlalu mengkhawatirkan. Begitu juga masalah sosial budaya ya. Dan yang banyak upaya-upaya yang sekarang dikejar oleh Bapak Presiden itu adalah masalah ekonomi. Sehingga ketahanan pangan, food estate, ini sekarang sedang gencar-gencarnya digalakan. Nah itulah salah satunya juga beliau mengantisipasi. Kalau misalnya terjadi perang dunia misalnya, nah kita juga udah siap ya secara ekonomi. Artinya kita kemandirian itu betul-betul kita jaga, sehingga kita tidak tergantung kepada orang lain, seperti itu. Ketahanan pangan dan energi ya? Energi, ya. Karena kan itu terkait soal hilirisasi, itu kan arahnya supaya kita tuh ada kemandirian soal energi dan pangan itu ya. Itu untuk jaga-jaga gitu. Nah ini saya ingin bicara ke yang lain ini, Jenderal, lebih luas lah gitu. Jenderal ngikutin nggak soal perdebatan di kalangan NU terutama ya, tapi juga di kalangan umat Islam sih, antara ini loh, soal kontroversi nasab habaib. Nah, kita kan tadi bicara tentang Habib Rizik Syihab nih. Jadi kan Kiai Imad dari Banten itu, Imaduddin ya, kan mempertanyakan soal originalitas nasab habaib, bahwa itu kok
apa betul itu nyampe ke Rasulullah atau enggak gitu kan. Ini kan rame terutama di kalangan Nahdiyin ya. Banyak yang mempertanyakan itu, misalnya berani tes DNA enggak gitu. Jadi ini rame. Nah, yang saya tahu kan Jenderal Dudung ini punya hubungan silsilah dengan Sunan Gunung Jati. Ya, jadi kan ini kan ada kaitan lah gitu dari segi tema gitu. Bisa komentar tentang itu nggak, Jenderal? Jadi begini Mas, memang kan ditemukan oleh Kiai Imad itu berdasarkan hasil dari survei, bahkan penelitian, ya tesisnya. Ya. Beliau itu diketemukan bahwa tidak ada garis keturunan dari Rasulullah, yang saat ini ada Habib yang mengatakan keturunan dari Rasulullah. Dan akhirnya kemudian berita itu rame lah ya. Yeah. Dan Roma Irama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada dari pihak memang menurut saya itu kan hanya 1-2 orang saja yang menyampaikan seperti itu, kan begitu kan? Cuma kan nyaring bunyinya kan. Nah, yang mengaku cucu Rasul lah dan sebagainya. Tetapi secara akademis memang diteliti itulah oleh Kiai Imad itu. Dan saya pernah ketemu dengan beliau juga di perjuangan Wali Songo Indonesia itu di PBI. Oh, oke. Ya. Jadi ya, beliau hanya ingin meluruskan sehingga inginnya bahwa umat Islam tidak mengkultuskan kepada salah satu kaum, kan begitu kan. Beliau juga dekat dengan para habaib, beliau juga dekat. Nah, analisa saya kepada mereka bahwa kita antisipasi jangan sampai antara kiai dengan para habaib ini terjadi ketegangan. Saya dekat dengan para kiai, saya dekat dengan para habaib juga dekat. Jangan sampai hanya 1-2 orang saja yang mengaku-ngaku dan kemudian akhirnya juga memperkeruh suasana. Ini yang harus kita jaga, ya. Ini kaitannya masalah pertahanan. Artinya kita melihat Mas, negara Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Yaman, Mesir. Itu porak-poranda hanya satu agama. Dan dibedakan 2 suku. Sunni dan Syiah. Mereka bunuh-bunuhan. Dan mereka satu daratan. Nah, bagaimana bangsa kita 17.000 pulau, 6 agama. Betul kan? Ya. Yang berbeda-beda. Makanya toleransi ini betul-betul harus dijunjung tinggi. Nah, kalau satu agama pun kemudian akhirnya juga ada yang mencoba-coba mengganggu, kan begitu? Nah, ini kita harus waspada. Sehingga saya sampaikan kepada mereka, tetap jangan sampai saling membenci, saling menjatuhkan, apalagi saling memfitnah. Ini yang harus kita jaga. Jadi Kiai Imanuddin itu hanya meluruskan. Sesuai dengan fakta sejarah seperti itu saja sebetulnya. Dan para habaib yang lain pun ya banyak yang mendukung lah sebetulnya. Artinya dan beliau-beliau juga sangat mendukung pemerintah. Bagaimana pemerintah itu untuk maju, dan mereka pun ya itulah yang merasa cucu Nabi itu kan bisa dihitung hanya 1-2 orang saja, yang lain kan tidak. Nah, biasanya yang merasa cucu Nabi itu kadang-kadang mengkapitalisasi. Nah, itu terus dia manfaatkan gitu kan untuk kepentingan personal gitu loh kan. Ada sejumlah habib dan rame di medsos. Dia pamer apa, flexing gitu. Itu yang terus juga itu soal bahwa harus melalui dia, soal keberkahan apa gitu. Jadi narasi-narasi semacam itu yang justru Habib-Habib yang kayak Profesor Quraish Shihab misalnya, itu kan nggak perlu nyebut Habib, jadi itu dihormati malah justru gitu ya. Bahkan yang ilmu yang tinggi seperti Quraish Shihab itu bahkan banyak diamnya. Betul ya. Biasanya yang ilmunya kurang biasanya suka teriaknya
lantang sekali. Nah, kalau terkait soal silsilah Jenderal Dudung sendiri dengan Sunan Gunung Jati itu bisa diceritakan nggak? Karena kan ada masjid di Cirebon apa yang itu gimana itu, Jenderal? Jadi bapak saya asli Cirebon, ibu saya asli Banten, kan begitu. Oke. Ya betul lah ada silsilahnya dari Syarif Hidayatullah, makanya saya bangun masjid Syarif Abdurrahman. Syarif itu mengambilnya dari Syarif Hidayatullah, Abdurrahman itu nama saya. Oke. Nama saya mengambil dari Syekh Abdurrahman, itu pamannya Syarif Hidayatullah. Jadi nama saya itu Abdurrahman, itu ngambil dari situ. Nah, ibu itu dari Banten. Jadi dari masih keturunan Sultan Hasanuddin juga seperti itu. Ya itu seperti itulah nasabnya ceritanya keturunan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana Jenderal Dudung Abdurrahman menanggapi tentang permintaannya Habib Rizik, yang mana Habib Rizik pernah menyerukan untuk dibuka pendaftaran kepada Presiden Prabowo, minta dibuka pendaftaran anak-anak pemuda-pemuda Indonesia untuk melakukan jihad atau perang ke Palestina gitu ya teman-teman. Jadi di sini Jenderal Dudung memberi tanggapan masalah itu. Jadi tidak semudah itu tentara aja, tentara yang masih aktif sudah terlatih aja itu masih tidak sembarangan diberangkatkan ke sana gitu ya. Jadi harus Panglima itu harus lapor ke Presiden harus ada restu dari DPR gitu. Jadi nggak semudah itu ya teman-teman. Kamu itu siapa, kamu itu siapa gitu ya, nyuruh-nyuruh dengan gampangnya, nyuruh-nyuruh seperti itu, kasarannya kan seperti itu ya. Kok presiden diperintah-perintah gitu ya. Ini kan harus dipikirkan matang-matang dulu, tidak serta-merta buka pendaftaran untuk dikirim ke sana gitu. Yang sini aja sudah tentaranya sudah banyak, sudah lengkap, itu tidak segampang dan tidak semudah itu untuk diberangkatkan ke Palestina gitu. Harus ada restu dari presiden harus ada restu dari DPR gitu ya, nggak semudah itu ya teman-teman ya. Jadi Jenderal Dudung ini menanggapi tentang pernyataannya Habib Rizik, masalah yang permintaannya untuk dibuka pendaftaran ke Palestina gitu ya teman-teman. Dan Jenderal Dudung juga bercerita tentang masalah kerukunan gitu ya, karena Jenderal Dudung sekarang sudah bergabung di PWI Laskar Sabilillah gitu ya teman-teman. Dan di video terakhir menceritakan tentang masalah nasab yang masih tersambung kepada Syarif Hidayatullah gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.